Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya cintai. Saya tetap akan membawa sahabat-sahabat detektif untuk mengikuti saya untuk berkomentar tentang fenomena ataupun diskusi yang ada di suatu komal pakurokobah. Nah, jadi masih tentang undangan RA Rabitoh kepada Kiai Haji Imad, Said Kori, Haji Roma Irama, yang mana menurut pendapat saya pribadi ini hanya jebakan-jebakan saja. Iya, untuk mengambil suatu framing-framing bahwasanya nanti kalau umpamanya tidak hadir, bahwasanya saya sudah undang tapi tidak hadir. Padahal ini adalah suatu undangan yang kurang elegan dan kurang etika. Ya kalau memang ada undangan kasih surat, jangan diskusi secara tertutup. Dia harus bersifat publik begitu. Jadi mari sahabat-sahabat ikuti saya. Fadal Mas Kuro. Jebakan. Mantap. Luar biasa, Ustaz Maesa luar biasa nih. Saya pikir nanti Semua orang udah ngomong berpendapat seperti itu ya. Ya. Iyalah. Gini, Bang Logika, kalau saya yang ngomong ini jebakan atau premi, nggak fair karena saya di barisan gitu kan daripada protesis. Kalau Ustaz Maesa ini kan dia tuh, mohon maaf, nggak jelas gitu kan. Tapi beliau nih apa bisa mengukur gitu kan? Oh, Iya, saya iya, juga iya. bergaul dengan Habib lama, Pak. Dari Mekah, dari Yaman, kemana-mana bergaul, tahu lah. Ini harus dijaga Kiai Imad dan semua kiai-kiai kita. Saya rasa MUI, apapun MUI mau netral atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting MUI mau memfasilitasi, Pak. Kita desak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal. Salam. Lanjut narasi Bang Imron. Narasi. Kalau bawa adu kekuatan, pasukan-pasukan dan sebagainya ini lebih rumit, Pak. Ada di Robito kita kawal banyak-banyak. Saya dari Garut bisa aja 100 truk bisa kan. Tapi kan ini buat apa? Nanti kan bikin keributan. Kan gitu. Iya, jangan Pak, jangan. Itu tidak akan mempengaruhi apapun tentang kajiannya Pak. Tenang aja Pak. Bang Iya, Imran kita mau harus berbicara. resmi Bang aja Imran, lah. gimana, Bang Ini debat Imran? ilmiah atau debat kusir. Kalau mau debat ilmiah, ada caranya, ada tatibnya. Kalau mau debat kusir ya begitu. Saya mau, Gerombolan-gerombolan begitu. saya mau bicara ini. Silakan Imran. Oh iya. Terima kasih. Ya, jadi ini apa namanya? Saya dari Sebenarnya itu narasi saya, mungkin ada yang rekam terkait chattingan Ustadz Mahesa ke saya jebakan. Itu bukti chatnya saya sudah kirim ke Gus Halim. Terima kasih. Baik, Nanti baik. tampilkan. ya. Lanjut. Nah, gini ya. Kalau saya mah nggak mau. Cuman kalau bagi saya sebagai sesama orang sana ya dengan Ki Imad sama saya tuh. Cuman kalau saya dari Rangkas gitu. Ya, ya menurut saya Ki Imad udah bagus karena dia juga seorang kiai ya kan gitu. Jadi sekarang kelihatan ketika beliau mengeluarkan seperti itu, mana yang asli mana yang asli kan kelihatan. Kalau nggak salah dalam hadisnya juga ada ya, kalau kita mengaku-ngaku cucunya Nabi atau mengaku keturunannya Nabi harus bisa membuktikan salah satunya dengan tes DNA gitu ya. Kalau tidak salah gitu juga gitu. Kalau saya kan nggak bisa, cuma kata guru saya juga sih. Gitu. Dan Ya, jadi, jadi kalau kan banyak saya juga waktu itu dihujat gitu kan karena saya membela Imad. Ya saya juga harus membela Imad karena kenapa beliau bukan orang sembarangan kan gitu ya.
beliau itu yang saya tahu dari guru saya, beliau bisa menyurahkan seperti Alfiah, sarahnya Alfiah dia bisa menyurahkan. Ya, gitu ya. Tapi sembarangan kalau bisa menyurahkan sarah Alfiah itu. Gitu. Ya. Dan satu di antaranya berkat daripada salah satu kepiawaian Kiai Haji Imad sehingga menjadikan Keresek kota santri itu pun termasuk daripada generasi daripada kampung Keresek ada orang seperti Kiai Haji Imad itu sehingga menjadi ukuran menjadikan wakil presiden sebagai kota santri. Ya cukup Ustaz, sudah bisa dilihat kok, enggak apa-apa. Kalimatnya jembatan, jebakan. Begini ya, kita tinggal begini aja sebetulnya kita dibuat dengan secara ilmiah kan gitu, nggak perlu ngotot kan gitu ya. Ya kita sekarang pencinta Habib ya, kalau istilahnya dia udah cinta Habib ya udah sama aja kita kan Habib kan, cuman kan di sini kalau benar dia ngaku keturunannya daripada Rasulullah ya harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah kan gitu ya. Nah, gitu. Seperti contoh ada yang ceramahnya kan gitu sampai keluar-keluar, terus keluar-keluarnya bukan lagi yang memperlihatkan sebagai seorang keturunan Rasul kan gitu. Tetap aja kan biarpun keturunan Rasul kalau etikanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, ya tetap aja tidak menjamin. Tapi contoh kita misalkan keturunan orang soleh juga kan orang tua kita atau turun kitanya makan belum tentu kan begitu. Oke, ada lagi yang disampaikan Mas Imran? Ya kalau bagi saya begini ya, bagi saya mah ya saya juga tetap aja yang namanya kita Habib ya kita tetap aja hormat. Coba apa ya begitu. Jadi tetap saya akan lebih dominan kepada Imad. Karena kenapa? Ya beliau juga bukan orang sembarangan kan. Oke. Siap. Terima kasih. Jadi Bang Imran ini akan mendudukan Habib pada akhlaknya gitu kan. Kalau bejat ya sepak gitu ya. Nah begitu maksudnya kan kita jangan sampai mereka kan untuk ya, intinya Bang Imran ini sudah menyatakan Habib itu hanya orang biasa saja ya, sama seperti kita. keren Mas Imran, keren berkah selalu Mas Imran. Mari kita berpikir cerdas Mas Imran, mantap. Oke. Ini Mas Imran kalau memang sudah gantian ada teman-teman di bawah mau naik, mungkin ada lagi Mas Imran, silakan. ya siap. Oke. Cukup ya. Terima kasih Mas Imran, semangat. Semangat Mas Imran. Itu juga kursinya Mas Khalil Garut, kalau memang nggak ada narasi dimohon untuk ganti yang lain. Terakhir ya, closing statement saya. Jadi posisi Kiai Ibad itu sudah mahal. Jadi kita harus jaga ini. Ini sebuah gerakan, sebuah terobosan luar biasa dan saya rasa jenius. Dan ini menyelamatkan. Tolong bahwa skenario plan apapun itu harus dengan baik strategi. Tidak boleh sembarangan. Itu saja yang saya sampaikan. Karena ketika kita salah satu kali salah langkah, habis ini. Ya kan? Habis. Khalil, saya nanya terakhir nih, Khalil, ketika ada tantangan perang dari Robito, Garut siap ya? Mengirimkan ribuan pasukan ya? Ibad senang-senang aja Pak. Iya, di Garut itu daerah wilayah yang sejarahnya tempat konflik, tempat berperang. Sedari dulu. Iya, nggak ada masalah. Kemarin yang ke MOI itu dari Garut Pak. Itu saudara-saudara saya, kakak-kakak saya itu. Saya Mujib ya, luar biasa saya Mujib itu. Itu keluarga saya semua.
Nama saya Pak tahu lah di Garut. Tahu lah kan. Luar biasa. Iya. Kita Cuma persilakan. saya selama ini tidak muncul di permukaan secara langsung, hanya menyimak, dan ketika ada hal-hal yang sifatnya sudah rawan ya mau apa lagi. Tapi Luar biasa Garut. saya rasa sampai saat ini posisi Kiai Imad aman dengan cara Kiai Imad yang seperti sekarang. Dan itu tolong bahwa Kiai Imad itu sekarang bukan murahan, termasuk Kiai Kori semua, ya kan? Harus dikemas kalau ada pertemuan, kalau ada undangan itu harus resmi. Harus ketat, pengawalannya super ketat. Mantap Kang Holil, Harus mantap. Terima kasih. Saya undur diri ya. Terima Ya, kasih. Mas Holil, sampai jumpa semua saudara-saudara di Garut. Ya. Ya. Silakan Mas Acong, Gen 18, ngomong apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Villa, saya ini orang awam ya, asli. Tadinya tuh nggak peduli gitu lah, bodoh amat apaan sih nih, debat-debat nasab ya. Saya nama asli Unggul Sudrajat. Sama Tengku Kori udah beberapa kali juga tuh diskusi ya, tapi bukan soal nasab. Zaman-zaman dulu. Kalau Gus Wafi pernah ketemu. Kalau Profesor Menahem Ali, salah satu guru saya ya di sebuah majelis online dan offline. Nah, jadi saya menyimpulkan ya, dari tadinya nggak peduli, kemudian enaknya tuh di zaman sekarang gitu loh, bukan baru-baru awal. Kalau baru-baru awal itu kan yang ahli nasab doang yang bisa ngikut. Ini host, kalau saya kepanjangan diinterupsi aja. Saya mau cerita sedikit soalnya. Ya, lanjut. Nah, karena saya mempelajari lalu mengkajinya setelah peristiwa itu, Waalaikumsalam. Setelah 3 tahunan lebih, itu kan berarti udah banyak tanggapan dari ahli filologi, dari ahli sejarah, dari ahli macam-macam lah ya. Nah, kemudian saya merangkum. Jadi kalau dari nasab itu sendiri saya tidak mau berbicara karena bukan ahlinya. Saya mengkritisi bahwasanya nggak boleh dalam Islam. Pokoknya kalau udah ada ulama bilang wajib percaya. Kalau nggak percaya ente begini. Nah, ini nggak setuju saya. Al-Quran doang yang nggak bisa dikritik karena memang dasarnya kan itu firman Allah. Kalau hadis ada kritiknya, maksudnya ini riwayatnya bagaimana, sanadnya bagaimana, sehingga dikategorikan dari yang sahih sampai yang doif dan maudhu itu kan ada kategorinya. Kalau Al-Quran nggak bisa mutawatir semua. Nah, ini masalah nasab kalau udah ada imam yang bilang kudu percaya, kalau nggak percaya begini begono. Nah, Menahem Ali kan bilang tuh Nabi Muhammad SAW bukan sosok yang fiktif, benar-benar ada. Kalau cuma pakai data internal, Al-Quran dan hadis berarti cuma buat kita doang. Tapi orang luar bisa membuktikan ada kitab eksternal, ada kitab sejaman yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah benar-benar ada seorang pendeta di Yerusalem 2 tahun setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Itu Nabi gitu loh. Masa ini yang hidup di 4 Hijriah nggak punya kitab di abad ke-5, 6, 7, 8. Nah, itu kritisi saya itu seperti itu gitu kan. Tapi dari semua ini tuh penutup nih host. Thank you. Sedikit lagi. Bagi kita dan bagi semua orang awam nggak penting, bukan perkaranya nasab, tetapi ya membawa umat ke zaman jahiliyah, minta kepada kuburan. Saya banyak itu koleksi foto-foto. Kemudian mengagung-agungkan kakek gue.
Akhirnya ujung-ujungnya apa? Buat satu kelompok dikultuskan. Nah, yang ketiga, sejarah nasional Wali Songo pahlawan-pahlawan dikaburkan, itu yang jadi masalah bagi seluruh orang yang mau mengkaji. Thank you, standby. Ya, siap. Saya mau bertanya dulu kepada Bang Acong. Saya mau nanya poin aja sama Mas Acong. Tadi sampai menyebut Ustadz Wafi. Bagaimana apa itu namanya? Halo, assalamualaikum. Sikap atau kemudian apa ya, cara panjenengan merespon tentang keberpihakan Ustadz Wafi terhadap kaum Habib. Silahkan Mas Acong. Ya, sebenarnya sih saya udah buat VT banyak ya Mas ya. Saya mengkritisi Gus Wafi, Kiai Haji Idrus Romli, bahkan 9 seri itu Gus Rumayat Abbas. Tapi prinsip saya begini, jangan jauh-jauh dulu dong. Saya prinsipnya, Mas Acong ke Ustadz Wafinya aja coba. Saya minta yang ke Ustadz Wafinya coba. nggak apa-apa, beliau kan punya pandangan. Saya tidak menghakimi beliau. Perkara dia guru saya di bidang Al-Quran, hadis, dan fikih, tapi boleh saja berbeda pendapat. Itu yang saya nyatakan tuh, perbedaan pendapat. Kalau dia begini begono, saya nggak mau. Itu menghakimi. Makanya kita harus adil juga. Kalau yang salah kita bilang salah, tapi jangan bleber-bleber. Misalnya begini nih, Omai Rama cuma raja dangdut bicara nasab. Padahal dia nggak bicara nasab, mengundang ahli-ahli nasab gitu loh. Jadi jangan ad hominem pada orangnya. Setuju Bang Acong. Bang Acong yang 18. Para penonton silakan di Satu hal tadi yang mau saya batasi. akun dari Bang Acong untuk melihat video-video kritikan kepada mereka. Terima kasih, monggo silakan. Bang Acong, satu hal yang harus digarisbawahi. Mana kode ini? Lanjut aja. Satria lanjut. Itu mute. Ya, jadi ini Bang Acong, yang satu yang harus digarisbawahi itu tadi ada pernyataan penyembahan kepada kuburan. Jadi kalau terkait dengan amalia ziarah kubur dan lain sebagainya itu tidak menjadi ranah permasalahan kita. Yang menjadi permasalahan adalah makamnya palsu. Itu Bang Acong. Terima kasih Bang Acong. Bang Acong, begini, saya minta pendapat daripada Bang Acong, karena Bang Acong ini giat juga ya. Kurang lebih kalau menurut saya itu sama seperti Wafi. Maksudnya begini, miris gak kira-kiranya para mu'alaf itu ketika melihat atau mendengar daripada doktrin-doktrinnya Habib, apakah mereka enggak nostalgia kepada ajaran terdahulunya gitu kan? Kalau dihadapkan kepada doktrin-doktrin Habib yang tidak butuh ibadah, cukup cinta kepada mereka, dan apa namanya, tentunya ketika kita debatkan sama mereka, misalnya non muslim, itu harus betul-betul ilmiah, harus betul-betul berdasar referensi. Sementara di satu sisi daripada yang katanya suka debat ilmiah itu, ketika berdebat dengan nasab ini kok mengesampingkan keilmiahan itu sendiri. Itu kira-kira menurut Anda itu seperti apa? 2 poin yang saya... Ya. Jadi yang pertama saya kira ya, para mualaf pertamanya kan nggak mau tahu, tapi setelah tahu mempelajari. Saya yakin juga demikian dengan orang-orang Kristen ya, debater-debater Kristen. Saya di VT kan bilang tuh, siang malam kita membela Nabi Muhammad, siang malam kita difitnah penyembah batu, lah kalian ngajarin sembah kuburan. Bukan sembah kuburan, saya bilang minta kepada kuburan, karena kan minta fulus gitu kan. Nah, jadi saya kemukakan juga tuh, ada seorang ustadz, nggak usah saya sebut nama ya, dia bilang kalau memang benar-benar mengakui zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harusnya di saf terdepan. Tuh begitu. Saya dan teman-teman debater-debater Islam itu digebukin, difitnah, dicaci maki siang malam untuk membela Nabi lah. Sekarang kalian malah bawa ke sini. Nah, jawabannya para mualaf dan bahkan debater-debater Kristen tahu ini bukan ajaran Islam, gitu Bang, standby. Mantap. Oke. Luar biasa. Pak Acong. Iya, monggo, saya standby sampai dipersilakan bicara.
Ya, saya tadi agak tergelitik ya dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa yang tidak bisa dikritik itu hanya Al-Quran ya. Dan menurut saya juga Nabi juga kan bersifat maksum ya. Artinya tidak mungkin salah gitu kan ya. Begini maksudnya, para muhibin hari ini selalu menggunakan dalil bahwa ulama-ulama terdahulu itu mengakui Ba'alawi, jadi ulama terdahulu itu harus diikuti. Tapi tidak dicari tahu berdasarkan apa ulama terdahulu mengakui Ba'alawi. Seolah-olah menempatkan ulama terdahulu itu bersifat maksum seperti Nabi yang tidak memiliki kesalahan dan tidak mungkin salah gitu kan. Begitu. Silahkan lanjut. Saya host apa yang lain dulu host? Saya sebentar Bang Acong, kita persilakan kepada Bang Supriyadi karena sudah menunggu dari kemarin ya. Silakan Bang Supri untuk bernarasi sebentar. Terima kasih atas pemberiannya. Cuma saya mendengarkan itu sangat bagus dan lagi saya cuma tahu bisa mendengarkan, cuma menanggapi sedikit. Cuma sedikit saja karena saya kurang pengalaman. Karena saya orang Probolinggo Pak Supriyadi belum pengalaman dengan semuanya. Cuma yang dari saya orang yang belum pernah pengalaman apa-apa, tolong sampaikan ke Kiai Imad, jangan menghadirkan atau jangan hadir ke Robito. Kenapa kok seperti itu? Itu cuma dibakar. Karena untunglah di Indonesia sebagai NU hadir yang namanya Kiai Imad. Jadi semuanya itu cerdas berpikir. Berapa puluh tahun, ratus tahun sudah didoktrin, sudah nggak bisa apa-apa. Untung Kiai Imad hadir untuk mencerdaskan bangsa atau Islam itulah. Jadi saya mohon kalau bisa jangan menghadiri undangan Robito kalau memang gentle. Kenapa diundang Bang Haji Romai Rama kok nggak hadir? Kalau memang itu benar dan suci atau betul itu cuma jebakan itu. Jadi jebakan. Gitu. Terima kasih Bang Supri. Kita lanjut kepada Bang Ranggalawi. Ada yang ingin disampaikan? Ranggalawi satu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kurang keras suaranya, pakai mikrofon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo silakan. Ya, ini salam kenal semua ya untuk teman-teman. Saya sudah lama mengikuti Polemik Mazhab ini. Dan untuk undangan Robito kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani acara debat, sebaiknya Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak usah datang karena Kiai Haji Imaduddin Utsman itu mahal menghadiri acara itu. Nggak perlu lagi, maksudnya gini, nggak perlu lagi lah debat-debat itu, nggak perlu lagi karena sudah jelas di nasabnya Ba'alawi itu adalah bin Ubaidillah bin Gondoruwo gitu. Ubaidillah bin Gondoruwo bin Wewe Gombel. Waduh, itu orang Ba'alawi mantep. Ada Gus Rumah nggak di bawah, nanti sama Gus Rumah di posisi. Tapi memang betul. Ya memang betul gitu memang. Bin siapa tadi Bang Ranggalawi? Lupa saya. Bin Gondoruwo bin Wewe Gombel. Allah. Pakai diulang lagi. Lanjut. Iya, jadi memang karena memang begini ada sejarah ya. Jadi saya pernah jangan tanya lagi ya. Sebentar, jadi gini, ya, sejauh mana keyakinan Bang Ranggalawi? Kalau keyakinan itu kan harus melihat kan gitu, mendengar, melihat dan menyaksikan serta merasakan bahwa Ubaidillah bener nanti di-VT kan sama Gus Rumah. Sorry nih, gua nyentil lagi. ya, karena memang nggak ada bapaknya itu, nggak ada loh. Nggak ada bapaknya Ubaidillah itu, nggak ada Ubaidillah, nggak tercatat di mana, nggak ada gitu loh.
Dari abad ke-4 sampai abad ke-8 itu nggak ada, di abad ke-9 baru muncul. Oke. Dan begini, Hakul yakin itu, hakul yakin itu karena memang tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan, maka itu adalah hakul yakin. betul. Sedangkan di apa namanya, di Sajarah Mubarakah itu di abad ke-6 sudah dijelaskan bahwa anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Itu jumlah ismiyah, tidak ada lagi anak keempat gitu. Siap. Makanya begini, kan seringkali ketika kita debatkan dengan kaum sebelah, agama sebelah, daripada mohon maaf misalnya Yesus juga, itu kan rata-rata daripada mereka itu selalu mencantumkan atas nama Isa Al-Masih, padahal Isa Al-Masih itu dia tidak berkata seperti itu gitu kan. Cukup percaya saja bahwa ini itu diamanatkan oleh Isa Al-Masih, padahal tidak terkonfirmasi gitu kan. Nah ini kan yang selalu ditekan oleh Gus Wapi kepada mereka debaternya gitu kan. Nah tapi di hal yang Usul moderator, tolong jaga mulutnya host, nggak usah lebar ke agama sebelah. Maksudnya poinnya begini. Nah ketika ditarik, diperbalikan oleh debater itu, terus bagaimana? Nggak bisa, ini sudah wilayah kebangsaan, nggak mau. Ini sekedar contoh saja. Enggak, ini maksudnya poinnya bukan itu. Jadi saya membalikkan ke argumentasi Wapi, yang mana Wapi itu mengesampingkan sementara ke sana menuntut hal itu, sementara dia dalam berargumentasi menetapkan Baklawi cukup imani saja, percaya saja daripada kalamnya Asakron yang tidak mengkonfirmasi kepada Ubaid. Nah ini gimana eksistensi berargumentasinya? Nggak seperti itu narasi kamu nggak seperti itu. Aku percaya saya deh. Kamu itu waktu kalau ngomong itu bukan ahli kamu. Bapakku. Saya pengen cerita sedikit ya. Silakan. Ada, jadi di Yaman Utara, di Yaman Selatan itu tahun 110 sebelum Masehi ada kerajaan Yahudi Askenazi bernama kerajaan Himyar. Tahun 110 sebelum Masehi di Hadramaut, dan prasasti bukti arkeologinya ditemukan. Ada bukti, coba silahkan cek di searching kalau nggak percaya. Jadi ada nama kerajaan Yahudi Askenazi bernama kerajaan Himyar. Kerajaan itu hancur di tahun 525 Masehi, diserang oleh kerajaan Kristen Ethiopia. Lalu sisa-sisa dari kerajaan Himyar itu lari ke Madinah. Dan di Madinah mereka membuat perkampungan bernama Perkampungan Khaybar. Di Khaybar ini disebut juga sebagai Bani Nadir. Bani Nadir ini lalu bermusuhan dengan tentara Rasulullah, lalu terjadilah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, sisa-sisa Yahudi Askenazi ini kembali lagi ke Hadramaut, Yaman. Nah, sisa-sisa dari Yahudi Askenazi Hadramaut, Yaman inilah yang saat ini mengaku sebagai cucu Rasulullah karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal mereka dikejar-kejar oleh tentara Rasulullah dalam perang Khaybar. Itu ceritanya. Baik, terima kasih infonya. Kita lanjutkan Bang Acong, kemudian dilanjutkan Bang Aska ya. Silakan Bang Acong, mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya dulu aja ya, karena banyak yang mau bicara. Host kalau ada yang mau naik juga silakan, saya diturunkan nggak apa-apa gantian ya. Jadi yang pertama menanggapi ya, itu udah jelas bahwa Al-Quran bukannya nggak boleh dikritik atau dikaji ya, tetapi tidak akan mampu karena itu firman Allah ya. Banyak sudah yang menguji dari sisi sains, syair, bahkan profesor ahli matematika tentang chain locking Al-Quran ya, nggak bakalan bisa, itu dari yang maha suci maha tinggi. Kemudian yang saya maksud hadis bisa dikritik bukan sosok Nabi mulia Nabi Muhammad SAW, karena maksudnya itu, tetapi yang dikritik karena berjarak kan hadis beda dengan Al-Quran. Nah itu orang melakukan kritik dalam artian kajian untuk mengkategorikan tingkatan hadis mulai dari sahih sampai maudhu, itu yang saya maksud ya. Nah kemudian kedua mengenai
kita jangan bicara nasab karena sepertinya nggak adil. Ya nggak tahu, mohon maaf kalau teman-teman di sini ada yang ahli nasab. Tetapi kan dua kubu ini punya pegangan masing-masing. Menurut kubu ini nasab adalah begini, menurut kubu yang lainnya harusnya begini. Tetapi fakta yang kita dapatkan dari filologi, misalnya ambil contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dulu lahir daripada sosok Ubaidillah. Bisa dibuktikan data internal keduanya bisa, ya kita mengimani, tapi kan internal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad bukan sosok fiktif. Lalu dari data eksternal, Claudius Ptolemeus yang menciptakan kartografi, di situ disebutkan tuh bani kaum yang merupakan kaumnya Nabi Muhammad, termasuk kaum Quraisy, keturunan dari Ismail. Itu bukti data eksternal. Kemudian kitab sejaman ya dari Sophronius of Yerusalem, pendeta di Yerusalem menyebut Nabi itu gitu ya, ada sosoknya. Nah, sementara Ubaidillah kan nggak bisa dari data eksternal maupun kitab sejaman ini yang harus kita tampilkan. Jadi tanya, oh nggak perlu kitab sejaman. Kayak Kiai Idrus Lumli bilang kalau udah ulama besar yang begini-begini orangnya harus percaya. Nah ini nggak bisa, akademisi Islam itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau soal akidah oke, semuanya tidak ada yang dipertentangkan, tapi kan ini soal nasab, hadis saja ada kajiannya, masa ya. Jadi ada dua tuh ya, belum lagi zaman sekarang modern. Kalau zaman dulu kan belum ada tes DNA, orang suruh masuk kandang singa, bener nggak lu cucu Nabi, ternyata bukan, ngaku-ngaku kan gitu. Nah, bagus. Satu lagi bro, gue mau nanya nih ya, gue juga baru naikin VT, kenapa undangannya tertutup ya, tidak untuk umum, tapi di launching di kanalnya Nabawi TV. Gue nggak tahu nih Nabawi TV apakah afiliatnya dari Robito Alawiyah atau bukan. Iya, Oh punya Robito. Oke, baik. Berarti gue tanggapi gini, itu tidak etis, tidak punya etika. Harusnya undangannya berikan secara tertulis, kalau nggak ngirim utusan. Nah, harusnya di tempat yang netral, manapun tempatnya, dan harus terbuka untuk beberapa orang, jangan tertutup, supaya terutama ini loh kaum akademis, misalnya Gen Z kan banyak yang cerdas, intelek dan skeptis, mereka juga punya standar untuk bertanya. Tapi kalau tertutup, nah ini bagi gue sih nggak adil ya. Kalau gue bukan belain Bang Haji Roma, terbuka aja untuk masyarakat umum. Lanjut, standby.